Sudah masuk semua belum ya? Halo, apakah kedengeran? Oh, masih kurang berpokok. Ya. Anda sambil download ininya ya, PowerPoint yang di WA Group ya. Karena ini komputer saya nggak tahu ini, kok update terus masih 22%.
Kita mulai aja ya, pelan-pelan sambil nunggu yang lain datang. Jadi kalau nggak salah yang kemarin RCM-nya sampai ke failure mode ya. Failure mode, kemudian setelah kita mengetahui failure mode, kita cari probability, maka langkah berikutnya adalah untuk mencari risk, itu adalah mencari konsekuensinya. Jadi konsekuensi itu bisa kita definisikan sebagai apa yang terjadi ketika masing-masing mode kegagalan itu terjadi. Jadi di sini konsekuensi itu adalah terkait dengan how dan how much. Jadi apakah dampak dari masing-masing failure itu seperti apa. Nah, di sini di RCM kita akan melihat dari konsekuensi itu adalah kita lihat failure mode-nya, kemudian nanti failure effect-nya. Nah, ketika kita menentukan failure konsekuensi, kita akan melihat nanti dari segala aspeknya. Jadi biasanya kita akan lihat dari lingkungan, aspek. Jadi kalau terjadi suatu dampaknya ke lingkungan seperti apa, dampak ke operasi seperti apa, dampak ke non operasi seperti apa. Nah, di situ nanti bisa kita lihat dampak itu terkait dengan cost, baik yang sifatnya direct maupun yang sifatnya non direct. Nah, di sini sangat penting ketika kita melihat dampaknya. Kenapa kita lihat semua? Karena misalnya suatu kilang mengalami kebocoran, ya. Nah, kebetulan gas yang dikeluarkan itu tidak berbahaya, tetapi gas tadi itu menimbulkan bau. Nah, sehingga di sini kalau kita hanya melihat dari sisi safety-nya, maka mungkin efek dari kegagalan tadi itu tidak besar, karena tidak menimbulkan pengaruh terhadap safety. Kalau terhadap cost, mungkin kebocoran tadi juga tidak terlalu besar, tetapi dia menimbulkan pengaruh itu adalah terkait dengan dia merugikan orang-orang sekitar karena tercemar dengan bau. Nah, sehingga itu kita melihat efek, biasanya kita akan melihat keseluruhan dari efek tadi. Nah, parameternya itu biasanya nanti sudah ada. Jadi yang kita sebut sebagai risk assessment matrix itu adalah dari masing-masing itu nanti akan mempunyai tabelnya, sehingga nanti akan disesuaikan nanti dari masing-masing perusahaan tadi itu kapan dia level dari efeknya itu masuk kategori 1, 2, sampai 5. Nah, kalau kita lihat konsekuensinya, maka biasanya kita akan melihat masing value rumah tadi itu akan kita deskripsikan efeknya seperti apa, konsekuensinya seperti apa. Nah, dari masing-masing value rumah tadi itu selanjutnya akan kita tentukan nanti taraf yang sesuai itu apa. Nah, kembali seperti pertanyaan sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa tujuan dari RCM memilih maintenance task yang paling sesuai untuk masing-masing mode kegagalan. Kembali lagi, kita akan melihat apakah konsekuensinya itu cukup besar atau tidak. Karena di situ fokusnya apakah uang yang kita keluarkan, effort yang kita keluarkan
untuk masing-masing model kegagalan tadi itu sebanding atau tidak. Nah, sehingga di sini sangat penting kita melihat apakah masing-masing model kegagalan tadi itu dampaknya seperti apa. Nah, sehingga di sini akan lihat bahwa ketika terjadi failure, maka biasanya kita akan melihat ada 4 ini ya. Jadi kita akan lihat ke pengaruh ke organisasi yang menggunakan aset, kemudian dampak dari kegagalan tadi itu terhadap output, kualitas produk ataupun pelayanan pelanggan. Kemudian juga akan kita lihat dampaknya terhadap safety and environment. Kemudian kita lihat dampak terhadap operational cost-nya seperti apa. Nah, ketika kita sudah menentukan dampaknya, otomatis kan kita akan menggunakan regime maintenance untuk menghindari kegagalan tadi. Nah, ketika kita menggunakan regime maintenance, otomatis biaya dari regime maintenance tadi itu juga berbeda-beda. Sehingga kita akan melihat berdasar dari sifat dan dampak dari kegagalan tadi itu, kita dapatkan konsekuensi dari kegagalan tadi itu. Nah, dari konsekuensi tadi itu kemudian kita akan melihat ininya apa strategi maintenance yang bisa kita tentukan ya. Nah, kalau kita lihat dari kategori sendiri kegagalan, yang pertama adalah dilihat dari apakah failure konsekuensinya tadi itu sifatnya hidden atau evident. Jadi artinya apakah dia tidak langsung muncul, apakah dia begitu gagal dia akan muncul gitu ya. Kemudian sifatnya safety and environment. Kemudian ada konsekuensi yang sifatnya operasional dan ada konsekuensi yang sifatnya non operasional. Nah, hidden failure itu adalah kegagalan yang kemunculannya tidak diketahui sampai terjadinya kegagalan lain atau kejadian abnormal yang lain. Sementara kalau evident failure itu adalah kegagalan yang langsung terlihat, yaitu misalnya ya. Sehingga kalau kita lihat di risk assessment matrix, ketika konsekuensi yang terkait dengan hidden sama evident itu menjadi penting, maka di situ di RPN itu kita sebut sebagai detectability. Jadi selain perkalian, jadi kalau mungkin ini yang membedakan nanti ya, manajemen yang pada umumnya itu biasanya kita hanya melihat probability dikalikan dengan dampaknya ya. Jadi gampangnya ya, risk itu adalah perkalian probability dikalikan dengan konsekuensi. Nah, cuman di RCM itu kita masukkan juga nantinya detectability. Dia mudah dideteksi atau enggak. Nah, biasanya yang sifatnya hidden itu memerlukan treatment khusus di mana kita akan mendeteksi karena sifatnya dia tidak langsung terdeteksi, sehingga kita akan mencari apakah kita bisa sifatnya hidden tadi itu menjadi evident. Jadi misalnya apa? Misalnya suatu mesin dia mau gagal, tapi kita lihat dari vibrasinya dia nggak masalah, si temperatur nggak masalah, tapi kemudian menggunakan metode namanya enveloping, itu kemudian dia muncul indikator-indikatornya. Nah, sehingga di sistem kita selain melihat dari sisi manajemennya,
kita juga nanti akan melihat metode untuk mendeteksi failure, ya. Jadi nanti akan kita bahas, kita akan mengenal yang kita sebut sebagai PF curve, PF gitu ya. Jadi kurva PF itu akan menunjukkan bagaimana jarak antara potensial failure. Jadi ketika sialnya sudah muncul, maka kemudian ya sampai dia menjadi failure. Nah, kalau saya tanya ke Anda, mungkin biar Anda tidak ngantuk, Anda mengharapkan jarak antara potensial to failure itu sependek mungkin atau sepanjang mungkin? Ada yang bisa bantu jawab mungkin? Saya. Pertanyaannya adalah, kalau kita mendeteksi mulai dari potensial sampai menjadi failure, Anda pengennya sependek mungkin atau sepanjang mungkin? Sepanjang mungkin, Pak. Kenapa? Tidak langsung mengganggu dari operasi. Ya, sehingga di sini biasanya kita akan nanti di bidang yang lain itu adalah bagaimana berusaha mencari metode yang mampu memberikan alarm itu jauh lebih panjang, sepanjang mungkin sebelum kegagalan itu terjadi. Nah, sehingga di sini kenapa itu menjadi penting, karena antisipasinya sehingga kita bisa melakukan penjadwalan untuk perbaikan atau untuk maintenance gitu ya, tanpa kemudian terlalu mengganggu operasional. Nah, sehingga di sini predictive maintenance itu salah satunya nanti adalah metode yang bisa memberikan alarm sejauh mungkin ya. Jadi alarm yang dia bisa memberikan waktu bagi planner untuk merencanakan maintenance. Ya, itu adalah kalau kita lihat bahwa kita biasanya di RCM akan mengevaluasi failure consequence tadi itu, kita pisahkan antara yang sifatnya hidden dengan evident. Jadi kita fokus nanti ke treatmentnya terutama adalah untuk yang hidden failure. Jadi kalau hidden itu tidak ketahuan, maka kemudian tahu-tahu dia akan rusak. Nah, sehingga di sini untuk itu biasanya kita akan lakukan yang kita sebut sebagai proaktivitas. Nah, kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan safety and environment consequence. Jadi di sini biasanya akan kita lihat ada beberapa standar terkait dengan safety and environment. Jadi kita akan lihat konsekuensinya dan acceptable levelnya. Jadi misalnya suatu failure itu masuk kategori 1, yaitu katastrofi, kita berapa kematian atau ada beberapa fatality dari perusahaan. Nah, biasanya kita akan punya yaitu acceptable
probability of failure-nya per tahun itu adalah kurang dari 10 pangkat minus 5. Artinya angka-angka ini adalah nanti ini kebetulan saya ambilkan dari sudah cukup lama. Nah, sehingga di sini kita akan melihat dari definisi-definisi ini kita beri kategorinya. Ya. Nah, untuk kegagalan yang sifatnya safety and environment itu biasanya nilainya itu akan berbeda dibandingkan dengan yang dampak terhadap cost ataupun dampak terhadap operasional. Karena apa? Karena risk assessment metric yang terkait dengan safety and environment itu biasanya lebih strict dibandingkan dengan yang operation ataupun yang cost, ya. Karena tadi dampak itu bisa immediate tetapi bisa long term. Nah, kemudian dampak itu bisa juga yang sifatnya tangible maupun yang sifatnya intangible. Nah, sehingga ketika biasanya kecelakaan failure itu dampaknya ke safety and environment, maka di sini menjadi sangat penting, ya. Jadi perusahaan biasanya akan cenderung untuk membuat supaya bisa terselesaikan dalam tanda kutip di atas meja, ya, atau lebih tepatnya di bawah meja, ya. Jadi mungkin kalau Anda lihat kasusnya pencemaran perusahaan besar itu biasanya mereka tidak mau terekspos oleh media, ya. Karena apa? Karena nanti konsekuensinya akan jauh lebih besar. Juga ada, ya, konsekuensi itu kaitannya sama media. Jadi nanti level 1 itu seperti apa, sampai level 5 itu adalah terekspos oleh media TV secara internasional, gitu, ya. Nah, ini adalah operational consequences. Jadi fungsi utama dari aset adalah kaitannya dengan bagaimana aset tadi itu mampu dipergunakan untuk mendapatkan revenue. Nah, sehingga di sini failure yang terkait dengan operasional biasanya akan kita lihat dari 4 aspek ini, yaitu bagaimana pengaruhnya pada total output, bagaimana pengaruhnya pada kualitas produk, pengaruhnya pada pelayanan pelanggan, dan yang keempat adalah apakah failure tadi itu menaikkan biaya operasional karena adanya biaya repair atau perbaikan. Ya, kemudian akan kita lihat evident failure tadi itu ketika kita list efek-efeknya. Kalau ternyata nanti tidak membahayakan bagi safety and environment, maka pada RCM itu fokusnya adalah pada konsekuensi terhadap faktor operasional. Jadi kalau kita lihat, kalau dia sifatnya safety and environment, maka itu adalah fokus pertama, ya. Tapi kalau ternyata dia value-nya tidak menimbulkan dampak terhadap maka kemudian baru kita fokus pada operasionalnya. Nah, secara umum kegagalan yang dampaknya pada operational consequence itu adalah ketika dia secara evident itu mempunyai dampak yang langsung terhadap operasional. Nah, karena dia dikuantifikasikan sebagai cost atau sebagai dari perspektif ekonomi, maka kita juga mengevaluasinya dari sudut pandang ekonomi. Jadi di sini biasanya akan ada 2 faktor, ya.
Yang pertama adalah berapa biaya yang diperlukan setiap terjadi kegagalan. Kemudian yang kedua adalah frekuensi kegagalannya. Maka di sini ketika dia besar, maka kemudian kita bisa menggunakan rejim maintenance-nya adalah yang sifatnya proaktif. Karena istilahnya worth it ya. Nah, ini adalah contohnya. Jadi biasanya nanti dinyatakan sebagai ekonomi dari sisi finansial ya. Tapi ini data lama ya, ini data 2004 kalau nggak salah. Saya belum update untuk yang terbaru itu inflasinya berapa, sehingga 2021 itu harusnya berapa, saya belum update ya. Tapi kurang lebih seperti ini ya. Jadi mereka sudah punya berapa biaya-biaya yang muncul, itu masuk ke kategorinya. Nah, yang berikutnya adalah yang sifatnya non-operational consequences. Jadi di sini ada suatu evident failure, tetapi dia tidak dampak negatif yang langsung terhadap safety environment maupun terhadap operational capability. Nah, sehingga di sini konsekuensinya sifatnya non operasional, artinya kalau urus operasional ya, pabrik masih jalan terus gitu, maka di sini biasanya kita kita hitung itu juga dari ekonomi ya. Kemudian apakah dia akan proaktivitas atau tidak, itu akan tergantung apakah proaktivitas tadi itu biayanya lebih rendah daripada merepair kegagalan. Sehingga di sini kembali lagi, fungsi dari RCM itu sebenarnya adalah mengoptimalkan tindakan maintenance yang dilakukan. Berarti di sini mengoptimalkan berarti ada trade off, yaitu apa? Konsekuensi dan biaya untuk melakukan maintenance-nya. Nah, sehingga biayanya di sini akan kita lihat. Nah, ini adalah contoh. Kalau kita sudah punya ada fungsi dari contoh coffee maker ya, kemudian ada functional failure-nya, kemudian ada failure mode, kemudian kita nyatakan nanti di resikonya. Ada frekuensi kejadiannya, seberapa sering dia terjadi, kemudian nanti konsekuensinya. Setelah itu nanti adalah failure mode tadi itu mampu dideteksi atau tidak. Berarti di sini vibration analysis atau vibration analysis dan seterusnya itu adalah dalam rangka untuk mendeteksi. Ya, ini adalah contoh untuk risk assessment matrix. Jadi di situ ada beberapa, ini tipikalnya ya. Jadi di situ bisa Anda lihat, dilihat dari konsekuensi dari ekonomi, health safety, sama environment. Di situ muncul untuk konsekuensi kelasnya ya. Jadi ada satu dari sisi ekonomi, HS, sama environment. Di atasnya itu ada probability kelasnya 4 kali 5 ya. Kan 5 kali 5. Nah, di sini yang sangat penting itu adalah bahwa dalam satu perusahaan itu wajib menggunakan risk assessment matrix yang sama. Ya, nanti Anda akan banyaknya, walaupun mereka dalam satu perusahaan, tapi nanti antar departemen
itu terkadang menggunakan risk assessment yang berbeda. Sebagai contoh misalnya kayak di salah satu perusahaan BUMN yang mengolah minyak gitu ya, saya dikontak dan mereka ternyata punya permasalahan, yaitu risk assessment matrix yang digunakan di ASOP, kemudian risk assessment matrix yang digunakan oleh orang-orang reliability, itu ternyata yang satu pakai 5x5, yang satunya 4x5. Nah, sehingga di sini harus di-adjust gitu ya. Adjust itu sedikit tricky ya. Jadi bagaimana kita menentukan, karena kembali lagi kalau Anda lihat, ini saya zoom ya, tujuan akhirnya adalah yang di kotak yang warna-warni itu ya. Jadi ada negligible, low, medium, medium high, high sama extreme. Kan berpengaruh pada rejim maintenance ataupun inspeksi yang harus dilakukan. Nah, di sini kalau kita lihat di sini di sebelah kiri itu ada 3 ya. Jadi ada yang terkait dengan risk based inspection, safety instrumented function pro, dan kemudian ada RCM. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah ini, kalau RCM itu biasanya fokusnya adalah pada rotating equipment ya, jadi peralatan-peralatan yang berputar gitu ya. Nah, kalau dia sifatnya adalah stationary, itu maka biasanya kita menggunakan pendekatannya yang RBI, Risk Based Inspection, yang terkait dengan safety device ya. Itu kan ada safety instrumented system. Nah, di situ kita gunakan SIFPRO. Itu risk assessment matrixnya ya. Nah, nanti kalau perusahaan tadi itu menggunakan ISO 33000, di mana di situ sudah ada risk management, maka salah satu yang harus dipenuhi dulu itu adalah perusahaan tadi harus menyusun triknya. Jadi perkalian berapa kali berapa, dan itu harus sinkron nanti untuk keseluruhan perusahaan. Ya, selanjutnya adalah contoh yang ini. Jadi kalau kita lihat, ini adalah untuk yang coffee makernya tadi itu. Jadi di situ kemudian ada functional failure, failure mode, kemudian kita mendeteksi frekuensinya, kemudian efeknya. Termasuk juga nanti kita lihat dari efek tadi itu konsekuensinya seperti apa. Nah, itu kita kelaskan. Nah, dari nanti kemudian baru muncul criticality, tetapi berdasar hanya frekuensi dan konsekuensi. Jadi sementara tidak dimasukkan. Nah, ini adalah contoh bagaimana RCM Information Worksheet itu digunakan untuk alat yang dan sebagai sampel, yaitu coffee maker. Slide-nya sampai 20 dulu. Ada pertanyaan sebelum nanti saya lanjutkan? Apakah ada pertanyaan? Pak, izin bertanya. Ya. Untuk pro-action task itu apakah dibedakan untuk setiap konsekuensinya atau bagaimana ya Pak ya? Proaktif Dibedakan task. tiap, ya. Ya, proaktif task itu biasanya kan ada macam-macam ya. Jadi bisa nanti pakai condition based, bisa pakai preventif gitu ya. Nah, kembali lagi
itu juga nanti akan menentukan proaktivitas yang akan kita gunakan. Misalnya apa? Misalnya kalau nantinya ketemu tingkat kekritisannya itu tidak terlalu kritis, mungkin kita cukup menggunakan vibration monitoring. Tapi kalau sudah sangat kritis, misalnya kayak piping atau misalnya liner ini pada piston yang besar untuk pembangkit, mungkin dia menggunakan yang namanya thin layer aktivasi, di mana dia lebih sensitif untuk mampu mendeteksi degradasi dibandingkan dengan vibrasi, tetapi biayanya lebih mahal. Nah, sehingga dari konsekuensinya tadi itu ketemu risknya itu kita petakan, kemudian itu yang kita gunakan untuk menentukan proaktivitas yang harus kita ambil. Kurang lebih seperti itu. Ya, baik, terima kasih Pak. Ya, ada pertanyaan lain? Pak mau bertanya Pak? Ya. Yang tadi tentang hidden failure itu Pak, Ya. itu misalkan terjadi fungsi degrade tapi hanya sekilas, kadang itu kan di mesin gitu, mungkin hanya 5 menit, tapi tetap masih bekerja. Nah, hal itu tapi tidak terdeteksi. Nah, tapi membuat beberapa produk itu kualitasnya menjadi berkurang. Nah, apakah itu juga bisa dikatakan hidden atau bagaimana mendeteksinya gitu? Nah, kebetulan kadang terdeteksi pas operator tahu. Nah, kalau pas tidak tahu itu bagaimana Pak? Karena belum ada pendeteksinya. Terus cara mengatasinya seperti apa? Ya, jadi kalau suatu fail itu tidak bisa diketahui oleh sistem, maka itu kita katakan sebagai hidden ya. Nah, misalnya bahwa sistem tadi itu masih membutuhkan orang untuk melihat, nah di situ masih kita asumsikan sebagai hidden failure. Nah, kalau pertanyaan Anda terus bagaimana cara mengatasinya, nah tadi dibuat supaya sistem itu menjadi sistem yang cerdas. Dalam hal ini apa? Jadi kegagalan itu harus mampu dideteksi. Nah, ada berbagai cara untuk melakukannya ya. Jadi mulai dari kalau di TPM itu kan fault finding gitu ya. Jadi bagaimana alarm itu bisa bunyi ketika ada suatu fail. Kalau saya tanya ke Anda, ketika operator tadi itu mendeteksi ada kelainan, itu apakah secara visual atau gampangnya gini, sistem panca indera dari operator yang dia bisa mendeteksi kelainan tadi itu panca indera yang mana? Ini Pak, dari akurasi pengerjaan, misalkan pemotongan biasanya lebih bagus, ternyata ada kasar-kasarnya sedikit gitu, tapi habis itu balik lagi bagus lagi, seperti itu. Berarti dia mendeteksinya kan dari output ya? Iya Pak. Ya, kalau itu kan berarti di prosesnya sendiri kan belum terdeteksi ya? Iya Pak. Ya, nah biasanya yang kita lakukan itu adalah di prosesnya tadi. Bagaimana proses ini mampu mendeteksi kelainan. Nah, biasanya yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah kita deteksi parameter prosesnya apa. Jadi misalnya ini apa? Alatnya apa? Alat ini Pak, pemotong kayu Pak. Pemotong kayu. Nah, kalau alat pemotong kayu, itu parameter proses yang berpengaruh apa? Ya, kecepatan potong sama ini Pak,
voltage-nya. Kalau dari input harusnya stabil. Oke, nah kecepatan potong sama voltage, artinya kan di situ berarti ada pengaturan, ya kan? Di situ mesinnya kan dia mempunyai Windows untuk operasionalnya ya. Jadi apakah kecepatan potongnya itu dia konstan atau enggak, kemudian apakah kalau jenis kayunya berbeda sedikit, atau kelembapan dari kayunya berbeda, itu apakah nanti akan berpengaruh di prosesnya. Karena kan kembali lagi, kalau Anda punya mesin potong kayu, akan sama sistem oleh mesinnya itu apa? Mesinnya penggeraknya apa itu? Listrik, Pak. Listrik. Atau gampangnya, setelah listriknya buat nyalakan apa? Dinamo Atau motor ya, ya. gampangnya. Motor terus nanti pemotongnya itu langsung. Ya. Nah, yang dipertahankan sama sistem tadi itu yang dicegah supaya mesin nggak rusak, itu yang dicegah apanya? Yang dipertahankan. Parameternya atau Iya, motornya itu pabrik pemotong kayu itu rugi bandar kalau sampai terjadi kerusakan pada apa? mesin. Ya, mesin kan banyak, ada gerajinya, ada Sendernya, Pak. Yang untuk pemotongnya yang bilahnya itu. bilahnya atau pada motornya. Yang paling mahal yang mana? Di ke motornya, Pak. Loh, bilah itu kan habis pakai ya. Tapi kalau sampai motornya kebakar, sama saja beli baru ya. Iya, Pak. Ya, artinya berarti kan yang dipertahankan adalah motornya. Nah, kira-kira parameter motor biar nggak kebakar apa? Parameter motor tidak terbakar, arusnya. Kayu kan macam-macam ya, Iya, Pak. ya kan? Kayu itu kekerasannya macam-macam, rendemennya juga macam-macam gitu ya. Nah, agar motor tidak terbakar, berarti kan di situ sebenarnya ada PLC-nya. Yang diatur sama PLC-nya apa? Kecepatan putarnya harus sesuai gitu, Pak. Atau Kecepatan putar atau torsi? berarti torsi ya, Pak ya? Torsi. Nah, artinya kan berarti sistem itu akan selalu menjaga torsi motor itu selalu, kalau torsinya sampai over, motor akan kebakar. Ya kan, kalau bebannya besar, berarti kan dia tidak akan menekan, gergajinya itu tidak akan menekan, atau istilahnya suapnya ya, suapnya kan tidak besar. Itu berarti diatur apa? Sistem itu sudah mengatur supaya apa? Suapnya kalau keras atau kalau ini dia tidak sebesar ketika kalau dia lunak. Karena torsi motor itu yang dipertahankan supaya motor nggak kebakar. Nah, berarti yang Anda lakukan apa? Yang Anda lakukan berarti Anda akan melihat, jadi dari parameter-parameter tadi itu mana yang paling berpengaruh. Ya kan, nah di situ kemudian Anda masukkan sensor, apakah itu sensor melihat arus, namanya power signal analisis. Jadi kita deteksi dari pemakaian powernya itu seperti apa. Nah itu kemudian dikaitkan dengan kualitas outputnya. Anda membuat apa? Istilahnya sensor yang mampu mendeteksi ketika ada potensi value itu. Nah itu nanti bidang tersendiri ya, jadi mempelajari bagaimana sensor yang paling sesuai untuk masing-masing
kondisi atau masing-masing mesin gitu. Iya Pak, berarti parameternya disesuaikan dengan kondisi tadi kan, tidak dipukul rata semua ya Pak ya? Tidak. Jadi vibration monitoring itu apakah selalu terbaik? Tidak mesti, tergantung. Kemudian perlu nggak kita lakukan pakai sensor? Kembali lagi, kalau tadi dari studi kasus Anda, konsekuensinya itu konsekuensi ke apa? Kalau Anda lihat, safety and environment masuk nggak? Tidak Pak, hanya operasi. Tidak, hanya operasi. Nah, kalau dia dampaknya hanya operasi, maka biasanya akan kita lihat lebih worth it mana sih, kita biarkan saja, ya kan, misalnya toh quality rate-nya kita masih 90% misalnya, jadi ada 10% yang di reject, dengan kita investasi untuk sensor sehingga nanti quality rate-nya bisa naik jadi 95% misalnya. Nah, kembali lagi nanti trade off kan, biayanya berapa, kemudian ininya berapa untuk ininya apa, rate quality-nya. Mungkin saya cerita, kalau Anda beli Coca-Cola, botol Coca-Cola itu botolnya itu sekali pakai atau didaur ulang? Atau diisi ulang, sorry. Kalau minum botol Coca-Cola atau Sprite gitu, itu sekali pakai atau diisi ulang? Ada yang tahu? Apakah ada yang tahu? Diisi ulang, Pak. Diisi ulang. Terus kira-kira sebelum diisi ulang, botolnya dicek nggak kualitas botolnya? Iya Pak. Nah, pertanyaan saya, cara ngeceknya gimana? Kalau misalnya apakah ada cracking, kira-kira pakai mesin atau pakai manusia? Jawabnya ternyata masih pakai manusia ya. Jadi ada manusia yang dia duduk, lihat botol itu berjalan, terus dia akan melihat apakah ada cracking atau enggak gitu ya. Jadi itu ini ya apa? Cara mendeteksi fail-nya seperti apa. Nah, pertanyaannya kemudian, bisa nggak itu diganti mesin? Jawabnya bisa, tetapi biaya untuk menggantinya menjadi lebih mahal, gitu. Makanya kemudian mereka lebih menggunakan manusia. Oke, ada pertanyaan lain? Cara hidden sama evident itu yang diutamakan yang mana ya Pak ya? Antara hidden sama evident. Biasanya kita lebih fokusnya kepada yang hidden ya. Karena hidden itu kasus khusus ya. Dengan asumsi nanti konsekuensinya sama-sama ya. Konsekuensinya sama-sama dari sisi risikonya sama ya. Cuman hidden menjadi lebih dalam tanda kutip prioritas ya. Atau saya kasih contoh gini ya. Misalnya Anda naik mobil ya. Naik mobil itu
mobil mogok bisa karena dua hal. Ya, yang pertama adalah karena bensinnya habis. Kemudian yang kedua adalah karena akinya itu tekor. Akinya nggak ada listriknya. Nya sama kali. Nah, pertanyaan saya, mana yang risikonya lebih besar? Akinya tekor atau bensinnya habis? Kakinya tekor, Pak. Kenapa? Karena berakibat ke bagian-bagian yang lain, Pak. Konsekuensinya kita anggap sama, yaitu hanya membuat mobil tadi itu tidak bisa jalan. Ya, konsekuensinya sama, probability-nya juga sama, taruhlah kejadiannya setahun sekali. Ya, mana yang risikonya lebih besar? Menanganinya lebih sulit yang aki tekor, Pak, karena harus butuh waktu khusus gitu untuk memperbaiki. Kalau bensin tinggal beli banyak itu. Kalau aki misalnya kita di tengah jalan kan kita bisa juga jumping jump starter gitu ya. Tuh. Artinya konsekuensinya kita anggap sama gitu ya. Kira-kira yang lebih berisiko yang mana? Konsekuensinya sama, lupakan tadi menanganinya seperti apa, tapi konsekuensinya kita anggap sama, probabilitasnya. Nah, pertanyaan saya, mana yang risikonya lebih besar? Saya jawab. Mungkin bensin, Pak. Kenapa? Kalau aki kan nggak bisa di starter tapi bisa di selah mungkin. Atau Ya, tetap nggak bisa di selah, Pak. Kalau bensin langsung mati. sekarang misalnya kalau mobilnya Matic ya, kalau Matic kan nggak bisa didorong ya, sehingga kalau mogok ya tetap harus di jumping start. Yang lebih besar yang mana? Nah, pertanyaan saya sekarang, saya bicara mobil yang baru ya. Anda tahu nggak bahwa aki Anda itu terisi listriknya nggak? Ada nggak caranya? Atau ada nggak cara untuk tahu apakah aki Anda itu kondisinya baik atau tidak? Caranya tahu gimana? Ada yang punya pengalaman mungkin untuk tahu kondisi aki Anda itu masih baik atau enggak? Biasanya ada indikatornya, Pak. Yang hijau itu, Pak, ketika menyalakan motor atau mobil. Ketika menyalakan mobil itu nanti ada gambar akinya merah gitu ya. Ya, Iya, Pak. tetapi opsinya apa? Ketika Anda nyalakan gitu, ketika sudah masih merah, di starter pasti bisanya kan ya. Tapi ketika sudah nggak nyala merah,
sudah nggak bisa di starter. Tapi kalau akinya kondisinya belum mati tapi atau kondisinya 50% lah, ada nggak indikatornya? Yang cowok-cowok pernah lihat akinya nggak? Ada nggak di aki ada indikatornya? Kalau dari akinya mungkin ini Pak, apa? Kadang kalau udah agak menggembung gitu Pak. Bukan, ya itu bisa. Tapi akinya itu ada buletannya itu nggak sih? Buletan dari semacam kaca, kalau dilihat nanti warnanya merah, putih, hijau. Oh iya Pak. Ada Artinya, biasanya. aki ada indikator kondisi akinya. Tapi pertanyaan saya, pernah nggak Anda mengecek? Jarang Pak, hampir nggak pernah. Hampir nggak pernah. Baru bagian jauh mungkin. Ya, kapan terakhir Anda buka kap mobil? Untuk mengetahui kondisi aki itu dalam tanda kutip tidak ada indikatornya yang bisa dilihat dari dashboard. Nah, tapi kalau kita ingin tahu kondisi bahan bakar, itu ada indikator yang bisa dilihat dari dashboard. Sehingga di sini walaupun konsekuensinya sama, probabilitasnya sama, punya itu lebih besar yang aki. Karena apa? Karena tidak ada indikatornya, atau di sini yang tadi saya katakan ada detectability-nya atau enggak. Gitu ya. Kembali lagi, ketika kita suatu indikator, maka kan kita bisa meminimalkan dampak yang tadi saya katakan. Karena apa? Karena kita punya PF rasionya itu lebih. Kalau aki itu kan kita tahu-tahu langsung rusak aja kan, karena kita tidak punya indikator yang ada di dashboard. Tapi kalau bensin itu kita sudah tahu levelnya kan. Bensin habis ketika apa? Pada motor Anda atau pada mobil Anda, bensin di tangki habis ketika apa? Ada bocor Pak misalnya. Bukan, ketika indikatornya kayak apa? Indikatornya MT Pak. Itu singkatannya apa? MT. Emergency. Jadi masih ada. Jadi kalau sudah sampai E itu sebenarnya masih ada. Kalau sepeda motor itu kalau nggak salah berapa gitu ya, saya agak lupa. Jadi masih ada, bisa dipakai berapa kilo gitu ya. Kalau mobil itu juga ada. Jadi ternyata bukan MT ya, tapi emergency. Artinya di tangki itu sudah tersisa sangat sedikit, hanya memungkinkan untuk sekian kilometer. Gitu. Terjadi kenapa kalau E kemudian sudah susah nyala, karena tadi tangki itu kan ada kotorannya ya, sehingga kotorannya naik, sehingga akan menghambat sistem pembakaran. Itu. Oke, ada pertanyaan lain mungkin? Di komputer saya belum 28%. Kacau ya. Ada pertanyaan lain mungkin? Yang tadi metriknya mungkin bisa dijelaskan ulang Pak, yang ada RBI, ada full itu
hanya khusus terbatas pada 3 hal itu yang ada RBI, Shiftro, sama RCM, atau bisa memakai opsi yang lain? Ya, kalau yang di ini itu risk assessment matrix khusus untuk RBI, SCF, sama RCM. Tapi nanti risk assessment matrix itu akan muncul di mana-mana. Ya, jadi kalau Anda belajar secara umum, itu adalah ketika Anda belajar mengenai risk management, itu nanti berbeda-beda gitu ya. Tapi karena ini saya gunakan risk assessment matrix yang ini. Nanti kalau Anda gunakan studi yang lain, misalnya risiko COVID, nah di situ dia juga punya pertanyaannya. Saya kan yang sudah divaksin, yang berhak mendapatkan vaksinasi COVID itu siapa? Atau saya bertanya ke Anda, ada nggak yang Anda yang divaksin, ada nggak? Keluarga ada, Pak. Nggak tahu Anda. Vaksin belum? Belum. Pertanyaan saya, kenapa vaksin? Dari Apa? Belum prioritas Pak mungkin. Prioritas. Nah, pertanyaan, Berdasarkan risiko, Pak. risiko. Nah, risiko adalah apa kali apa? Probability kali consequence. Ya. Sekarang orang tua jompo di atas 60, di atas 70, dia risikonya tinggi nggak? Tinggi. Ya, kenapa dia risikonya tinggi? Karena metabolisme tubuhnya nggak kayak yang masih muda, Pak. Nah, pertanyaan saya lebih ke arah ke probabilitas dia terkena ataukah konsekuensi dia yang tinggi? konsekuensinya, Pak. Konsekuensi, karena para manula itu biasanya cuma duduk di rumah, artinya probabilitas dia untuk terkena itu lebih kecil kan? Karena kan tidak bersinggungan dengan orang asing, tetapi konsekuensinya tinggi. Nah, sekarang kalau saya tanyakan tenaga kesehatan, kenapa dia risikonya tinggi? Karena sering berpapasan sama yang terkena COVID, Pak. Walaupun mungkin dampaknya tidak besar, tetapi dia kemungkinan untuk terkenanya dia tinggi. Nah, sehingga di sini sekali 1 sama 1 kali 4 itu hasilnya sama-sama 4. Nah, artinya apa? Artinya kan pemerintah sudah memiliki risk assessment matrix. Jadi memiliki siapa saja yang mau dikategorikan risiko tinggi berdasar probabilitasnya dan berdasar konsekuensinya. Itu menjawab ya pertanyaan saya. Jadi risk assessment matrix itu bisa dikembangkan untuk case-case apapun gitu ya. Prinsipnya sama. Gitu. Ya, Pak. Kalau bayar asuransi kendaraan, kira-kira mahal siapa? Misalnya sama-sama punya Honda, sepeda motor Honda apalah, atau Yamaha NMAX lah, sama-sama punya NMAX. Kira-kira kalau kita sama-sama ikut asuransi, preminya mahalan Anda atau saya?
Ada yang bisa jawab? Hal yang mudah, Pak. Karena sering digunakan, sering pergi. Ya, jadi semakin muda usia itu preminya semakin mahal. Yang termahal adalah anak S1. Karena apa? Karena dianggap probabilitas untuk terlibat dalam suatu kecelakaan itu lebih besar. Itu. Yang lebih murah siapa? Kalau berdasar profesi itu ternyata yang murah adalah dokter ya. Jadi dokter itu dianggap berhati-hati sehingga preminya malah jadi lebih murah untuk itu ya. Artinya sama ya. Jadi asuransi itu pasti sudah menghitung. Ada pertanyaan lain mungkin? Pak ya, untuk penentuan standar kemarin Pak, itu kan Pak Andi menjelaskan misalkan sama-sama pembuatan kopi gitu, yang satu ditambah waktu penyelesaiannya 12 menit, yang satu enggak. Nah itu penentuannya ada standar khusus nggak tiap-tiap apa gitu Pak? Atau tergantung daripada yang membuat policy tadi? Apakah fungsinya itu dia memasukkan parameternya apa saja gitu. Jadi kembali lagi nanti beda perusahaan bisa beda itu. Jadi ada perusahaan yang lebih menekankan aspeknya macam, tapi nanti ada perusahaan yang belum menekankan mengenai lingkungan, otomatis kan beda gitu ya. Zaman dulu itu Lion Air itu banyak sekali menggunakan pesawat-pesawat MD-40 dari Inggris gitu ya. Kenapa? Karena ternyata pesawat MD-40 yang panjang itu jetnya di belakang itu ternyata di Inggris sudah diboleh karena standar sementara di Indonesia standar kebisingan itu masih boleh. Nah kan kembali lagi standarnya kan yang menentukan siapa, ada regulasinya ataukah dari perusahaan itu sendiri gitu. Bisa dimengerti? Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, ada pertanyaan lain mungkin? Ada pertanyaan lain? Satu.
Masih ada pertanyaan mungkin? Kalau tidak ada, ini nanti kalau komputer saya sudah berhasil restart, ini saat ini masih posisi 91% ya. Nanti akan saya share PowerPoint yang sudah ada suaranya ya. Nah, kemudian untuk pertanyaan lain, misalnya masih ada, nanti disampaikan aja di WA grup ya. Ya Pak Andi, terima kasih Pak. Mungkin itu ya. Kita ketemu minggu depan lagi kalau gitu. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.